ابدأ. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Qala al-muallifu rahimahullah, wad-dinul islamiyyu aqidatun wa syari'atun fahuwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Awalan, ya'muru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirki. Thaniyan, ya'muru bis sidqi wa yanha 'anil kadhibi. Thalithan, ya'muru bil 'adli wa yanha 'anil jawri. Wal 'adlu huwal musawatu bainal mutamathilati wat tafriqi bainal mukhtalifat. Wa laysa al 'adlu musawatul mutlaqatu kama yantiqu bihi ba'dun nasi hina yaqul dinul islami dinul musawati wa yutlaqu. Fa innal musawata bainal mukhtalifati jawrun la ya'ti bihil islam wa la yuhmadu fa'iluhu. Rabi'an, ya'muru bil amanati wa yanha 'anil khiyanati. Khamisan, ya'muru bil wafa'i wa yanha 'anil ghadari. Sadisan, ya'muru bi birril walidaini wa yanha 'anil uquqi. Sabi'an, ya'muru bi silatil arhami wa humul aqaribu wa yanha 'anil qati'ati. Thaminan, ya'muru bi husnil jiwari wa yanha 'an sayyi'ihi. Wa umumul qawli annal islam ya'muru bi kulli khuluqin fadilin wa yanha an kulli khuluqin safilin wa ya'muru bi kulli amalin salihin wa yanha an kulli amalin sayyi'in. Qala Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Jazakallahu khair. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wad-dinul islamiyyu aqidatun wa syari'ah. Agama Islam ini terdiri dari dua hal penting, aqidah dan syariah. Aqidah dan syariah. Yang dimaksud dengan aqidah, bahwa aqidah itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-aqidatu tutlaqu alal imanil jazim wal hukmil qati. Akidah itu adalah biasanya disebut untuk satu iman yang pasti. Ya, satu keimanan yang pasti, wal hukmil qati, dan satu hukum yang pasti. Alladzi la yatatarraq ilaihi syakkun, yang tidak terkena oleh keraguan, tidak tertimpa rasa ragu sedikit pun. Makanya akidah, ada akidah sahihah, ada akidah batilah. Ya. Lah orang-orang berkeyakinan dan keyakinan itu batil, dia itu yakin. Dia tidak ragu sama sekali. Ya. Makanya mereka berakidah batilah. Ada orang berakidah benar. Ya. Dia beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman pada arkanul iman, dan dia tidak ragu sama sekali. Ini yang namanya akidah sahihah. Makanya akidah ada dua macam. Ada akidah sahihah, ada akidah batilah. Tapi yang namanya akidah itu sesuatu hal yang diyakini. Haqqan atau batilan. Apakah itu hak atau batil? Ini secara umum istilah akidah, keyakinan yang pasti pada seseorang. Ya. Sedangkan akidah yang dimaksud akidah Islam, ya, yang kita yakini tentunya. Jadi akidah itu adalah wahiyya ma yu'minu bihil insan. Yang namanya akidah itu adalah sesuatu yang diimani oleh seseorang, wa yaqid alaihi qalbahu wa dhamirahu. Yang mana keyakinan ini diikat dalam hatinya. Dan dalam dhamirnya, dalam sanubarinya. Wa yattakhidhuhu madhhaban wa dinan yadinu bihi. Dan dia jadikan itu sebagai madhabnya, sebagai agamanya, yang dengannya dia beragama. Fa idza kana hadzal iman al-jazim wal hukmil qati sahihan, kanatil aqidatu sahihan.
sahihatan. Maka kalau keimanan yang mantap ini, ya, dan putusan yang pasti ini adalah sesuatu yang benar, maka itu dinamakan akidah sahihah. Tetapi, ya, contohnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidah yang hak, yang sahih. Wa in kana batilan kanatil akidah batilah. Demikian pula kalau akidah itu keyakinan itu batil, maka ini akidah yang batil namanya. Akidah batilah. Contohnya adalah ka'tiqad firq dalal. Contohnya keyakinan kelompok-kelompok menyimpang dari Islam. Mu'tazilah, Khawarij, dan yang lainnya. Rafidhah. Yang mempunyai keyakinan, tapi keyakinan ini batil. Tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf. Maka akidahnya akidah menyimpang. Akidah yang batil. Adapun syariah, yaitu sesuatu yang ma nazala bihil wahyu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini Islam dimaksud Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka makna syariat sebagaimana dikatakan para ulama, asy-syariah ma nazala bihil wahyu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal ahkam. Ya. Yaitu apa-apa yang Allah turunkan, yang ada wahyu padanya, yang diturunkan kepada Muhammad SAW berupa hukum-hukum allati tuslihu ahwalan nas, yang memperbaiki keadaan manusia fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan syariat ini sebetulnya kalau secara umum syariat itu mencakup akidah. Ya. Karena masalah-masalah yang berkaitan dengan dengan akidah itu disebut oleh para ulama apa? Al-fiqhul akbar. Al-Imam Abu Hanifah punya kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Fikih yang akbar. Itu adalah masalah akidah. Ya, jadi syariat itu secara istilah masuk di dalamnya akidah. Jadi ma nazala bihil wahyu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal ahkam. Ya, apa yang wahyu yang turun kepada Nabi SAW berupa hukum-hukum yang akan memperbaiki keadaan manusia di dunia dan di akhirat. Sawa'an fi dzalikal ahkam al-aqdiyah awil ahkam al-amaliyah awil akhlaq. Sama saja. Apakah itu termasuk bagian-bagian dari masalah akidah atau masalah hukum atau masalah akhlak, ini secara utuh dinamakan syariat. Ya. Dan kebanyakan dalam istilah ulama-ulama fikih, kalau dikatakan syariat itu kebanyakan masalah-masalah berkaitan dengan amaliyah dan ibadah seseorang dalam amal sehari-hari. Nah, syariat Islam ini dia memiliki beberapa keistimewaan. Saya tidak akan sebutkan semuanya, sebagian. Yang pertama diantaranya bahwa syariat Islam ini adalah bersifat syariah ilahiyah rabbaniyah. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu nama syariat. Islam dia memiliki keistimewaan. Pertama dia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan hamba-hambanya. Allah yang Maha mengetahui tentang apa yang paling baik untuk mereka. Makanya Allah syariatkan syariat ini. Sumbernya dari Allah. Kemudian yang kedua, syariat ini adalah syariah maksumah, terpelihara. Allah yang menjaganya. Nah, ini ciri syariat Islam itu. Ya, dia bukan undang-undang manusia yang sewaktu-waktu berubah. Tapi dia adalah syariat yang maksumah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syariat Islam itu dia memiliki al-qudsiyah. Artinya kehormatan, dia mempunyai kesucian karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia memiliki al-qudsiyah. Qudsiyah itu suatu kehormatan. Makanya seorang ketika dia mengerjakannya, karena ini adalah perintah dari Allah. Ketika dia meninggalkannya,
ada beban bahwa ini juga dia melanggar larangan Allah. Lain hal dengan undang-undang. Undang-undang kadang-kadang undang-undang dibuat oleh manusia, seorang mengerjakannya itu hanya sekedar peraturan. Kadang-kadang dia melanggar, tidak ada beban dalam dirinya, kecuali kalau ada dalam bentuk bayaran, denda, mikir dia. Ya. Jadi ada pun syariat, yaitu dia memiliki keistimewaan berupa apa? Al-Qudsiyah, kesucian. Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat Islam di antara keistimewaannya, dia bersifat alamiah untuk semua umat manusia, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada. Ya, yang nama syariat ini tidak berubah. Tetap dia adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ciri terakhir yang disebutkan pada kesempatan ini, bahwa ciri syariat ini dan keistimewaannya adalah hifdzu masalihil ibad di dunia wal akhirah. Dia memelihara, menjaga semua kemaslahatan hamba-hamba Allah ini, baik untuk di dunia maupun di akhirat. Ya. Itu ciri dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang yang beriman, ya, keyakinannya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang yang tidak beriman, sekedar ikut-ikutan. Ya. Karena syariat ini memiliki keistimewaan. Ya. Fahuwa kamilun fi akidatihi wa syara'ihi. Islam ini adalah agama yang sempurna. Akidahnya sempurna, syariatnya sempurna. Tidak ada kekurangan. Karena Allah yang menyempurnakannya. Ya, sempurna apa? Allah telah menyempurnakannya. Nah, di antara yang diperintahkan oleh Islam, ya'muru bitauhidillah ta'ala. Islam memerintahkan tauhid. Wa yanha 'anil syirik. Dan Islam melarang dari perbuatan syirik. Karena tauhid adalah sesuatu yang Allah menciptakan manusia, jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya setiap rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, mereka memerintahkan pada tauhid. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Ya, maka setiap rasul membawa misi tauhid. Wa yanha 'anil syirik, dan melarang dari kesyirikan. Karena kesyirikan adalah dosa yang amat besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik pada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan musyrik. Allah mengampuni selain itu. Contoh tentang perintah ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini contoh ayat, banyak. Surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian wa ya'mur bis-sidqi wa yanha 'anil kadzib. Islam memerintahkan kepada kejujuran. Berkata benar, berbuat benar, berniat benar. Jadi sidik itu, kejujuran itu tidak hanya dalam lisan. Seorang membatasi kejujuran pada lisan, ini satu pembatasan yang sebetulnya sangat sempit. Karena sidqun itu mencakup ucapan, perbuatan, keyakinan. Makanya ada kemunafikan. Mengapa ada sifat kemunafikan? Karena orang yang mengucapkan keislaman itu tidak jujur. Lisannya mengucapkan dia beriman, hatinya mengucapkan kekufuran. Ya. Antara lisan dan hati berbeda. Padahal sidq yang dimaksud diperintahkan Allah Ta'ala adalah sidqun fil lisan. Dalam berbicara. Sidqun fil iman, fil qalb. Dalam beriman pada Allah. Harus jujur. Ya. Dan sidq dalam amal perbuatannya. Ya. Dia jujur, tidak munafik. Sekarang ada orang sholat. Masya Allah sholat 5 waktu. Ya, atau sholat 2 rakaat di masjid. Tapi ya, gerakan sholatnya sama. Tapi niatnya tidak benar. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah, benar. Atau sholat duhur atau sholat Jumat.
gerakannya, tata caranya mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi niatnya tidak benar. Minta dipuji oleh manusia, dilihat oleh manusia. Makanya bahwa kejujuran itu tidak hanya dalam pembicaraan. Ya, yang dituntut oleh seorang muslim adalah yaitu jujur dalam berbicara, jujur dalam hatinya, jujur dalam amal perbuatannya, sehingga dia terhindar dari kemunafikan. Wa yanha 'anil kadzib, dan Islam melarang dari perbuatan dusta, dusta dalam berbicara, dusta dalam hatinya, ya, dusta dalam perbuatannya. Ya, itu pun dilarang, dan banyak hadis-hadisnya, dalil-dalil tentang masalah ini. Ya'mur bil adli wa yanha 'anil jaur. Islam memerintahkan kepada keadilan. Ya, karena Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat adil, dan Allah zat yang maha adil. Maka dari itu akidah dan syariat Allah itu yang teradil bagi manusia. Ya. Itu yang teradil. Ya. Ya'mur bil adli wa yanha 'anil jaur, dan Islam melarang dari kezaliman. Al-jaur adz-dzulm, lawan dari keadilan. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad rahimahullah, al-adlu wal musawah bainal mutamathilat wa tafriq bainal mukhtalifat. Yang namanya adil itu adalah menyamakan sesuatu yang memang harus disamakan. Ya, dan memisahkan, membedakan hal-hal yang memang harus dibedakan. Karena ada hal-hal yang harus memang disamakan. Walaisal adlu al-musawa al-mutlaqah, dan keadilan itu bukan menyamakan secara mutlak. Ya. Tidak sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, laki-laki sama dengan wanita, harus sama, semuanya harus sama. Ya. Ini tidak adil namanya. Karena Allah Ta'ala menyebutkan bahwa laisad dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan wanita. Oke, dalam bentuk apa disamakan? Ya, ada hal-hal yang memang disamakan. Dalam masalah amal mereka, ya, pahala, ganjaran, Allah tidak membedakan. Orang yang soleh, yang baik, itu mukmin atau mukminah, kalau dia berbuat baik, Allah akan memberikan siapapun orangnya. Ya. Kemudian wat tafriq bainal mukhtalifat, bahwa keadilan itu adalah membedakan yang memang harus dibedakan. Walaisal adlul musawat al mutlaq kama yantiqu bihi ba'dun nas. Ya. Dan keadilan itu bukan menyamakan semuanya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Hina yaqul, ketika dia mengatakan dinul Islam dinul musawah wa yutlaq. Ketika dia mengatakan bahwa Islam adalah agama persamaan yang menyamakan segala-galanya, kemudian dibiarkan. Titik sampai di situ, tidak. Ya, fa innal musawah bainal mukhtalifat jaurun. Karena menyamakan sesuatu yang berbeda itu adalah bentuk kezaliman. La ya'ti bihil islamu wala yahmadu fa'ilahu. Islam tidak membawa itu. Dan Islam tidak memuji orang melakukan kezaliman tersebut. Ya, kalau menyamakan hal yang berbeda. Makanya Islam melihat, membuat satu ukuran tentang keadilan. Contohnya di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaan. Siapapun orangnya, yang disamakan sini adalah ketakwaan. Ya, dari siapapun orang itu dari kulit merah, kulit putih, ya, orang bangsa ini, bangsa itu, kabilahnya ini, kabilahnya itu. Kalau dia mendatangkan ketakwaan, dia bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, inilah yang akan mengangkat derajatnya. Maka suatu ketidakadilan ketika seorang membedakan manusia karena warna kulitnya, karena bangsanya, karena sukunya, karena garis keturunannya, itu bukan ukuran bagi Islam. Ya. Itu hanya untuk ta'aruf ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguh yang kami ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ya,
Lita'arafu, agar kalian saling kenal satu dan yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian yang bersuku-suku ini, yang berbeda warnanya, berbeda bahasanya, berbeda bangsanya, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Itu yang paling mulia. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa di akhirat kelak dia diperlambat untuk masuk surga karena amal perbuatannya, maka tidak bisa dipercepat oleh karena nasab keturunannya, tidak bisa. Ya. Bilal didengar oleh Nabi SAW terompahnya, langkahnya di surga. Padahal dia seorang budak. Seorang budak. Yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Dia beriman pada Allah. Maka Allah muliakannya. Sebaliknya, Abu Lahab, seorang dari bangsawan Quraisy, pamannya Rasulullah SAW, ketika dia tidak beriman pada Allah Ta'ala, dia menantang dakwah Rasulullah SAW, maka Allah abadikan dia dalam Al-Quranul Karim bahwa dia di neraka. Ya. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW juga dalam masalah hukum, ketika beliau mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadahu." Ini menunjukkan keadilan. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Ya. Yang akan potong beliau, bukan yang lainnya. Beliau tidak menyuruh orang lain, beliau akan memotongnya. Ini contoh bahwa beliau adalah orang yang menegakkan keadilan dalam hukum, sama, tidak ada bedanya. Kisahnya adalah karena ada seorang bangsawan Quraisy mencuri seorang wanita. Diputuskan oleh Nabi SAW bahwa wanita ini dipotong tangannya. Maka ada beberapa orang pemuka Quraisy itu yang seakan-akan kurang menerima dengan ketetapan ini. Maka mereka minta supaya ada syafaat. Ya. Ibaratnya naik banding. Ya. Dengan perantaraan itu kata mereka, kita bicara kepada Usama bin Zaid, karena orang ini sangat dicintai oleh Rasulullah, dia dan ayahnya. Usama datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini minta hukuman diringankan karena ini wanita Quraisy. Maka marahlah Nabi SAW tentang permintaan. Ya Usama, engkau memberi syafaat dalam hukum yang antara hukum Allah. Kemudian beliau mengatakan ucapannya, ya, la anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Ini persamaan keadilan dalam hukum, bukan membeda-bedakan. Ya, anak pejabat dilepas, ya, orang yang rendahan yang nggak rendah itu dihukum. Itu bukan ajaran Islam. Ya'muru bil adli wa yanha 'anil jaur. Islam memerintahkan pada adil, keadilan, dan melarang dari kezaliman. Ya'muru bil amanah wa yanha 'anil khiyanah. Islam memerintahkan kepada amanah dan melarang dari perbuatan khianat, karena khianat perbuatan yang sangat tercela. Ya. Perbuatan yang sangat tercela adalah khianat. Ya. Allah memerintahkan untuk amanah. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah merintahkan kalian melaksanakan amanah, kepada menyampaikan amanah kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Dan apabila kalian menghukumi manusia, harus hukumi dan adil. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melarang khianat dalam surat An-Nisa ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Ya. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianati Allah dan khianati Rasul, dan jangan pula kalian khianati amanat-amanat kalian padahal kalian mengetahuinya. Ya. Ini larangan dari perbuatan khianat. Bahkan seorang berkhianat pada kita tidak boleh membalas dengan khianat.
Sebagaimana sabda Nabi SAW, hadis riwayat Imam Abi Daud, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Addil amanata ila man i'tamanaka." Tunaikan, laksanakan, penuhi amanah itu pada orang yang engkau diamanati. Pada orang yang mengamanatimu, sampaikan amanahnya. Wala takun man khonak. Dan jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Ya, ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'muru bil amanah wa yanha 'anil khianah. Ya'muru bil wafa wa yanha 'anil ghadar. Islam memerintahkan kepada menepati janji dan melarang dari khianat juga, menyelisih janji. Ya, banyak ayat-ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman, penuhilah janji-janji kalian, akad-akad kalian, perjanjian kalian, kita dipenuhi. Diperintahkan. Dan jangan sampai cuma mengkhianati ya perjanjian atau membatalkan tanpa hak. Ya. Kemudian yang keenam, di antara yang diperintahkan oleh Islam, ya'muru birril walidain wa yanha 'anil uquq. Ya, Islam memerintahkan kepada birrul walidain. Karena dengan sebab mereka orang tua kita ini hadir di dunia ini. Ya. Allah Ta'ala berfirman setelah menyebut haknya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, dan Tuhanmu, Rabbmu memerintahkan pada engkau. Mewasiatkan sini arti memerintahkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jangan sampai kalian menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan durhaka. Kalau kepada orang tua kita durhaka padahal dia paling berjasa pada kita, apalagi kepada yang lainnya. Ya. Maka dari itu birrul walidain adalah hak pertama dari hak manusia sesudah hak Allah Ta'ala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu memenuhi hak orang tua. Kalau orang tua kita memerintahkan pada kebatilan, kesyirikan, kita menolaknya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ya. Dan ini adalah ajaran Al-Quranul Karim. Dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma. Dan kalau kedua orang tuamu menyuruhmu untuk kamu berbuat syirik kepada aku dan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka jangan kamu taat pada keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi gaulilah mereka di dunia ini dengan baik. Allah ketika memerintahkan, ini antara hikmah Allah perintahkan berbuat baik pada orang tua yang mengajak pada kesyirikan, ini adalah dengan harapan dari berbuat baik itu orang tua mendapat hidayah. Tidak sekedar Allah memerintahkan ya agar kamu berbuat baik pada mereka, tapi di balik itu supaya mereka ini menjadi orang yang dan kebaikanmu kepada mereka, semoga mereka dapat hidayah, mendapat petunjuk ya, dan perbuatan baik. Makanya ikhwani fillah rahimakumullah, ya, teman-teman yang dari dulunya belum mengenal dakwah tauhid, kemudian mereka mengenal dakwah sunnah, dakwah tauhid, kadang-kadang mendapat tantangan dari keluarganya, orang tuanya, atau familinya, pamannya, bibinya atau yang lainnya. Ya, ini adalah sunnatullah. Para anbiya pun demikian. Nabiullah Ibrahim mendapat tantangan dari ayahnya, tapi beliau dan kalimat-kalimat indah beliau dakwah pada orang tuanya. Ya, itu disebutkan dalam surat Maryam. Yang tidak mungkin dibahas di sini. Kalimat-kalimat beliau yang halus pada orang tuanya. Ya, padahal orang tua pembuat patung, pembuat berhala. Nabiullah Nuh istrinya. Ya. Nabiullah Lut tantangan dari istrinya. Ya. Nabi kita Muhammad SAW dari pamannya. Ini tantangan. Ya, harus dihadapi dengan cara yang baik. Ya. Coba dakwah mereka. Berakhlak yang mulia. Setelah kita mengenal dakwah ini, mudah-mudahan dengan demikian mereka akan bertanya, loh kok anak saya ini kok berubah? Dia ngaji di mana? Siapa gurunya? Kok lain akhlaknya? Bukan semakin jelek, keliru. Karena banyak keluhan-keluhan pada kami, Ustadz orang tua saya melarang aku ngaji. Ya karena belum ada perubahan dalam
dirinya. Setelah mengenal dakwah ini, harus lebih baik akhlaknya pada kedua orang tua. Sehingga kalian membuat orang tua kalian penasaran, kenapa anak saya kok berubah? Menjadi yang terbaik. Masuk rumah salam, cari ibunya, cari ayahnya, salaman, ya. Cium mereka, misalnya keningnya. Loh aneh anak saya ini, dia bakal penasaran. Kok jadi lain anak saya? Jangan malah, waduh orang tua saya ini senang bid'ah, senang syirik, senang ini. Ya, terus menjauh. Ya. Wallah tidak ada yang bisa kita berikan pada orang tua kita untuk membalas mereka melebihi hidayah ini. Kalau Allah menjadikan orang tua kita atau keluarga kita mendapat hidayah dengan sebab kita, ini satu hal yang luar biasa. Harus disyukuri. Tapi jangan sampai kita menjadi anak yang menyebabkan orang tua kita semakin jauh dari agama Allah. Jangan. Dan itu tetap usaha. Selama kita bisa berusaha sambil mendoakan mereka, ya, mudah-mudahan mereka diberi hidayah, taufik oleh Allah Ta'ala. Lakukanlah semaksimal mungkin. Ar-Rasul alaihissalam kepada paman beliau sampai akhir hidupnya, yaitu Abu Talib. Wahai pamanku ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajja biha laka indallah. Katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku jadikan hujjah di hadapan Allah untukmu sampai akhir hidupnya. Nah kita baru nasihati orang tua kita, nyampaikan sedikit sudah putus asa. Ya, tidak. Seorang betul-betul ingin orang tuanya dapat hidayah harus sampai akhir hidupnya. Itulah dakwah. Dan penuh kesabaran, penuh ketaatan, dan baik, lemah lembut. Ya, sambil doa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya'mur bibirril walidain wa yanha 'anil 'uquq. Dan Islam melarang dari perbuatan uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Ya. Seorang ketika dia mungkin berbuat sesuatu pada orang tuanya, kalau dia belum punya anak, dia mungkin tidak merasa apa-apa. Tapi nanti kalau punya anak, insya Allah anaknya berbuat demikian, baru dia rasa betapa sakitnya. Ya. Betapa sakitnya. Maka dari itu orang yang kepada orang tuanya, berbuat baik pada orang tuanya, berbakti, insya Allah dia mendapatkan anak yang juga berbakti padanya. Ya. Tapi seorang yang dia durhaka pada orang tuanya, ya semoga tidak. Tapi insya Allah dia akan dapat juga yang seperti itu. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan bagi sesuatu itu jenis amal yang sama. Ya. Wa ya'muru bisilatil arham wa humul aqarib wa yanha 'anil qati'ah. Islam memerintahkan kepada silaturahim. Ya, yang dimaksud dengan silaturahim itu harus dipahami ya. Silaturahim itu yang ada hubungan rahimnya. Kerabat yang ada hubungan rahim dan kita. Ayah kita, ibu kita jelas yang paling dekat rahimnya pada kita. Karena mereka yang ibu yang melahirkan kita. Ya. Kemudian paman, bibi, misanan, anak paman, anak bibi. Ini kerabat. Ya. Harus kita jaga hubungan dengan mereka. Silaturahim dan kerabat. Dan Islam melarang dari qati'ah, dari memutus silaturahim. Karena ini adalah termasuk hal yang diharamkan. Allah melaknat orang yang memutus silaturahim. Ini disebutkan diantaranya dalam Al-Quranul Karim surat Muhammad ayat ke-22-23. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa'a'ma absarahum." Ya, surat Muhammad ayat yang ke-22-23. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan memutus hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, ya, dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Ini akibat salah satunya dari memutus silaturahim. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, jagalah silaturahim pada kerabat kita. Ya. Jaga hubungan ini, silaturahim. Dan jangan memutus silaturahim. Walaupun keluarga kita memutus silaturahim, kita jangan memutusnya. Kita mendoakan mereka. Kita menyambung mereka.
Wa ya'muru bi husnil jiwar wa yanha an sayyi'ihi, dan Islam melarang dari memerintahkan kepada berbuat baik pada tetangga. Tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga mendapat 1 hak, ada tetangga mendapat 2 hak, ada tetangga mendapat 3 hak. Tetangga yang mendapat 3 hak. Pertama, ya, tetangga mendapat 3 hak, yaitu mereka tetangga, kemudian dia muslim, dan dia memiliki hubungan kerabat. Maka dia memiliki 3 hak, tetangga kita ini. Dia tetangga kita, dia adalah kerabat kita, hubungan kekerabatan, dan dia seorang muslim. Ini 3 hak dia harus dapat. Hak sebagai muslim, hak sebagai kerabat, hak sebagai tetangga. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak. Yaitu tetangga yang dia itu seorang muslim dan dia tetangga kita. Dia tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Makanya mendapat dua hak. Sebagai seorang muslim dan sebagai seorang tetangga. Yang ketiga, tetangga yang mendapat 1 hak. Tetangga mendapat satu hak. Yaitu dia tetangga kita, walaupun dia bukan muslim, tapi dia tetangga. Maka dia tetap mendapat hak sebagai tetangga. Ini yang disebutkan di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Huquq. Ya, Al-Huquq. Beliau menjelaskan tentang tetangga ini. Jadi tiga tingkatan. Masing-masing dengan haknya. Wa ya'muru bil 'urfi wa yanha 'an sayyi'ihi. Dan kita dilarang dari berbuat jelek pada tetangga. Ya, karena tetangga adalah orang yang dekat dengan kita. Dalam arti tetangga, kalau ada apa-apa, kita bukan panggil keluarga. Pertama kali tetangga dekat. Ya, maka harus jaga hubungan dengan tetangga. Banyak hadis Nabi SAW tentang masalah ini. Ya, bisa kita kembali padanya di antara hadis-hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma zala yusini Jibril bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril senantiasa mewasiatkan aku, yakni agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira, kata Nabi SAW, bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan dari tetangga. Sampai-sampai demikian. Ya, ada hadis yang lain, masalah-masalah tentang kaitan dengan iman. Ya, ini masalah adab tapi kaitan dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangga itu kadang-kadang dengan suara, keributan-keributan. Walaupun dia tidak nyakiti langsung, tapi meributkan orang yang sedang istirahat. Atau mungkin membuang sampah di dekat tetangga, walaupun sedikit. Kadang-kadang menyakiti tetangga itu. Ya. Jadi ada bentuk-bentuk, jangan kita remehkan. Walaupun itu kecil, kita tetap menjaga hubungan dengan tetangga. Wa umumul qaul, intinya bahwa kata beliau rahimahullah, annal Islam ya'muru bi kulli khuluqin fadil. Intinya bahwa Islam memerintahkan kepada setiap akhlak yang mulia. Itu adalah perintah Islam. Wa yanha an kulli khuluqin safil, dan Islam melarang dari setiap akhlak yang rendah. Ya. Akhlak yang rendah. Wa ya'muru bi kulli amalin saleh. Dan Islam memerintahkan setiap amal soleh diperintahkan oleh Islam. Wa yanha an kulli amalin sayyi, dan Islam melarang dari setiap amal keburukan. Cukuplah dalil firman Allah Azza wa Jalla selain apa yang dibawa oleh Syekh di sini, yaitu surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah perintahkan pada perbuatan keadilan dan kepada perbuatan baik, wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Dan Allah memerintahkan berbuat baik pada tetangga, kepada kaum kerabat. Dan Allah mencegah dari perbuatan keji, mungkar dan melampaui batas. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ini adalah peringatan dari Allah untuk kamu sekalian, agar kalian mengambil pelajaran. Nah, ayat yang lain tentang bahwa Islam memerintahkan setiap kebaikan dan mencegah dari semua yang jelek, itu firman Allah Azza wa Jalla. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Barang siapa yang dia mengerjakan satu amal kebaikan, walaupun itu hanya 1 titik debu, maka dia akan melihatnya. Dzarrah itu sebagian ulama mengartikan atom. Sebagian ulama mengartikan dzarrah itu kalau ada sinar matahari masuk rumah kita, ada debu yang berterbangan, 1 biji itu dzarrah namanya. 1 biji itu 1 titik debu itu namanya dzarrah. Maka barang siapa melakukan satu amal kebaikan, walaupun 1 titik debu, dia akan melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dan barang siapa yang dia melihat atau mengerjakan satu amal keburukan, walaupun hanya 1 titik debu, maka dia akan melihatnya. Ya. Dia akan melihatnya. Ini dalil yang sangat mencakup setiap amal. Makanya seorang ketika beramal, ingat, saya kadang-kadang pada anak-anak saya, ketika menyuruh fulan, kok aku terus yang disuruh fulan, karena memang dia yang ada. Maka ini ayat saya bacakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, langsung na'am sami'na wa ata'na. Kadang-kadang mereka diingatkan begitu. Sudahlah, kamu tidak usah urus fulan. Barang siapa melakukan satu amal kebaikan, dia akan melihat. Ini akan mendorong untuk berbuat. Berbuat kebaikan. Demikian sebaliknya. Kalau berbuat ada omongan yang menyakitkan saudaranya, juga ingatkan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, dia akan melihatnya. Ya. Qala rahimahullah, arkanul islami ususuhu allati yanbani 'alaiha wa hiya 5 madhkuratun fima rawahu ibnu Umar radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على 5 على أن يوحد الله وفي رواية على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشهادة أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادة كأنه بجزمه في ذلك مشاهد له، وإنما جعلت هذه الشهادة ركنا واحدا مع تعدد المشهود به، إما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فالشهادة له صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله، وإما لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها، إذ لا صحة لعمل ولا قبول إلا بالإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فبالإخلاص لله تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله، وبالمتابعة لرسول الله تتحقق شهادة أن محمدا عبده ورسوله. ومن ثمرات هذه الشهادة العظيمة تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين ومن الأتباع لغير المرسلين. ثانيا Baik. Kata al-muallif arkanul Islam. Setelah beliau memberikan muqaddimah tentang Islam secara umum, bahwa dia syariat yang memerintahkan pada semua kebaikan dan mencegah dari semua yang jelek. Kemudian beliau masuki pembahasan tentang arkanul Islam al-khams atau al-khamsah, rukun Islam yang 5. Arkanul Islam ay ususuhu. Ya, rukun-rukun Islam artinya asas-asasnya. Ya. Allati yambani 'alaiha, yang mana Islam ini dibangun di atas asas-asasnya ini. Wa ya khamsatun. Rukun Islam ada 5. Madhkuratun fi ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsatin." Islam ditegakkan, didirikan, dibangun di atas 5 perkara. Di atas 5 asas. Mungkin ada yang bertanya, siapa yang membangun Islam ini di atas 5 asas itu? Karena di sini disebutkan buniyah. Tidak disebutkan siapa pelakunya. Ya. Ini namanya al-fi'il alladzi la yuzkaru fa'iluhu. Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya. Itu timbangannya. Atau disebut dengan fi'il mabni lil majhul, yang tidak disebut fa'ilnya. Nah, siapa yang bangun Islam ini di atas 5 perkara ini, 5 asas ini? Para ulama menyebutkan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membangun Islam di atas 5 asas ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan kepada manusia dalam hadis ini. Buniyal Islamu ala khamsatin. Islam dibangun di atas 5 asas, 5 landasan. Dalam satu lafaz, ala an yuwahhadallahu. Ya, yaitu yang pertama, dibangun di atas mentauhidkan Allah. Ya, mentauhidkan Allah. Di dalam riwayat yang lain, juga dalam riwayat Imam Muslim ini, tapi lafadznya berbeda, disebutkan wa fi riwayatin ala khamsin. Bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wal hajj. Ini adalah hadis lafadznya dari Sahih Muslim. Ya. Bahwa Islam dibangun di atas yang pertama syahadat. Syahadat itu persaksian. Yang namanya saksi, pada umumnya dalam pemahaman nama saksi itu orang yang menyaksikan sesuatu dari mata kepalanya. Makanya dalam perkara-perkara ditanya siapa yang jadi saksi dalam kejadian ini. Dicari orang. Kalau yang ini saksi di sini orang yang melihat dengan mata kepalanya kejadian itu. Nah, ini seakan-akan ketika seorang dia memberikan persaksian tiada sembahan yang hak kecuali Allah, seakan-akan dia melihat sesuatu itu. Ya. Yang tidak ada keraguan. Jadi bahasa yang dipinjam syahadat itu. Padahal syahadat itu persaksian yang dilihat dengan mata. Ya. Kemudian dipinjam kepada keyakinan yang menunjukkan bahwa seorang ketika dia melihat sesuatu, dia yakini sesuatu itu. Kita melihat fulan berada di, antum lihat saya lagi ngisi kajian di Masjid Syafi'i ini. Yang jelas yakin betul, tidak ada keraguan sama sekali bahwa Mubarak Mu'alim sedang ngisi kajian di Masjid Syafi'i. Lain dengan orang yang dengar ya, di tempat lain, oh ada berita, ada daurah. Tidak sama dengan orang yang melihat dengan mata kepalanya. Nah, ketika seorang memberikan persaksian pada Allah Ta'ala bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa saya Muhammad adalah Rasul Allah, seakan-akan dia menyaksikan dengan mata kepalanya. Ini menunjukkan keyakinan kepada sesuatu itu, kepada tauhid ini tadi. Ya. Yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, siyami Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wal hajj, yang kelima adalah ibadah haji. Faqala rajulun, ketika Abdullah bin Umar menyampaikan hadis ini, ada seorang bertanya pada beliau, al-hajju wa siyamu Ramadan, yakni bukan haji kemudian puasa Ramadan? Kata Abdullah bin Umar, la, tidak. Siyamu Ramadan wal hajj. Bahwa Nabi SAW mengucapkan puasa di bulan Ramadan itu didahulukan ucapannya. Baru kemudian haji. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah SAW. Begitulah atau itulah yang aku dengar langsung dari Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan bahwa
para sahabat radhiyallahu anhum dalam menyampaikan hadis Nabi sallam, ya, kalau mereka mendengar betul-betul dengan pendengaran mereka dan mereka menyebutkan itu yang mereka dengar, ya. Sebab kadang-kadang ada hadis pun yang juga dengan riwayat bil makna, ya. Ada juga riwayat bil makna. Dan yang paling tinggi dalam masalah mendengar hadis itu adalah dengan lafaz sami itu aku mendengar. Yang sighah yaitu sami itu aku mendengar. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan atau ketelitian di dalam masalah menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah 5 asas, ya, atau arkanul Islam al-khamsah. Rukun-rukun Islam yang 5. Yang pertama adalah memberikan persaksian. Tentu persaksian penuh keyakinan, tidak ada keraguan. Ya, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Apa sih makna syahadat an la ilaha illallah? Kata Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibnu Bas rahimahullah taala, an yashhada bilisanihi. Ini makna syahadat. Dia menyaksikan atau bersaksi dengan lisannya dalam bentuk ucapan. Wa biqalbihi, dan dengan hatinya. Yaitu dengan penuh keyakinan. Annahu la ma'buda haqqun illallah. Bahwasanya tiada sembahan yang hak. Karena ada sembahan yang batil. Ya. Makanya syahadat la ilaha illallah ini adalah persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak illallah kecuali Allah. Kata beliau, yashhadu bilisanihi. Dia mengucapkan persaksian ini dengan lisannya. Wa yu'minu biqalbihi, dan dia meyakini, dia membenarkan dengan hatinya. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Yakni la ma'buda haqqun illallah. Artinya tidak sembahan yang hak kecuali Allah. Wa annama abadahun nasu min dunillahi, dan bahwasanya apa saja yang disembah oleh manusia selain Allah, min asnamin berupa berhala, patung-patung, au amwat, atau menyembah orang-orang telah mati, au asjar, atau yang mereka sembah berupa pohon-pohon, au ahjar, atau kayu, atau batu tadi, atau pohon-pohon atau batu-batu, au malaika, atau yang mereka sembah berupa malaikat, au ghairihim, atau yang lainnya, kulluhu batilun, semua sembahan itu adalah batil. Ada orang menyembah sapi, ya. Nah, sapi ini tidak berhak disembah, batil. Jangankan sapi, ya. Jibril, seandainya ada orang menyembah Jibril, maka Jibril adalah sembahan yang batil. Dia tidak berhak mendapat persembahan. Ya. Nabi, ada orang menyembah Nabi, entah Nabi Isa, Nabi Musa, Uzair, atau yang lainnya, maka semua yang disembah Nabi-Nabi tidak punya hak untuk disembah. Jadi siapapun, kalau saya malaikat, para anbiya, orang-orang soleh dan yang lain, tidak berhak disembah, apalagi batu, kayu, sapi, api, ya, dan yang lainnya, itu lebih tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan makna la ilaha illallah, artinya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, ini terambil dari firman Allah Azza wa Jalla, surat Al-Hajj ayat ke-62. Surat Al-Hajj ayat ke-62, Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dzalika, yang demikian itu, bahwasanya Allah dialah yang hak. Dia yang hak disembah, diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan bahwasanya apa yang disembah, yang diseru selain Allah, itu adalah batil. Jadi makna ini bukan tidak berdasar. Karena banyak di antara kita atau sebagian orang yang menerjemahkan la ilaha illallah
tidak ada Tuhan selain Allah. Ini keliru penerjemahan itu. Ya. Keliru. Yang benar adalah tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Semua yang disembah selain Allah itu batil. Karena memang dalam kenyataan kehidupan ini ada yang disembah selain Allah. Tapi apa mereka berhak atau tidak? Jawabannya tidak berhak. Yang berhak hanya Allah. Dan ini makna fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa saya tidak sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Allah menyuruh kita untuk berilmu tentang masalah ini. Ya. Jadi ini makna syahadat bahwa saya tidak sembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini artinya antashhada an ilmin wa yaqin. Kata beliau rahimahullah, yaitu kamu memberikan persaksian dengan berdasarkan ilmu dan keyakinan, wasidqin dan dengan penuh kejujuran, anna Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib huwa Rasulullah haqqun. Bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah hamba Allah dan Rasulnya hak. Ila jami'i thaqalain, yang Allah mengutus beliau kepada thaqalain, yaitu al-ins wal jin, kepada manusia dan jin. Ya, kepada manusia dan jin. Wa annahu khatamul anbiya, dan kamu meyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Laisa ba'dahu nabiyyun, tidak ada nabi sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini makna dari dua kalimat. Amma syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fayal i'tiqad al-jazim. Ini adalah keyakinan yang pasti, al-jazim dan al-qati', yaitu i'tiqad, keyakinan yang pasti, al-mu'abbar anhu bil lisan, yang diungkapkan dengan lisan. Bihadis syahadah, dengan persaksian ini. Ka'annahu yajzimuhu fi dzalika, seakan-akan dia itu memastikan hal tersebut, musyahidun lahu, dan dia betul-betul menyaksikan hal tersebut, yaitu dengan mata kepalanya. Kemudian ada pertanyaan di sini oleh Syekh, bahwa Nabi SAW menyebutkan rukun yang pertama ini menjadi satu rukun Islam. Padahal yang disaksikan itu dua. Yang pertama tentang Allah, yang kedua tentang Rasulullah. Tapi kok dijadikan satu rukun, bukan dua rukun. Rukun pertama bersaksi bahwa saya tidak sembah yang hak kecuali Allah. Kemudian yang kedua bersaksi bahwa saya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kok tidak dijadikan dua? Padahal yang disaksikan ini dua, Allah dan Rasulnya. Tapi dijadikan satu rukun. Ya. Wa innama ju'ilat hadhihi syahadatu ruknan wahidan. Persaksian ini dijadikan satu rukun ma'a ta'addudil mashhud bihi. Padahal yang disaksikan di sini ada dua perkara. Ya. Ini apalah, kenapa kok begitu? Kata beliau, ada dua kemungkinan. Yang pertama, imma li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun anillah. Yang pertama karena ya, Rasulullah SAW beliau yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala risalah Allah ini. Fasyahadatu lahu bil ubudiyah war risalah min tamami syahadat alla ilaha illallah. Maka persaksian bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasul Allah ini termasuk penyempurna dari persaksian kepada tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Sebagai penyempurna bagi syahadat yang pertama. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, wa imma, atau bisa jadi li'anna hataini syahadatain, karena kedua syahadat ini, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, adalah asas sihatil a'mal wa qabuliha. Ini adalah menjadi landasan, menjadi syarat sahnya amal perbuatan seorang hamba dan diterimanya amal seseorang. Makanya dijadikan satu. Idla sihata li amalin wala qabul. Karena suatu amal ibadah tidak sah dan tidak diterima illa bil ikhlas lillahi ta'ala. Kecuali dengan mengikhlaskan amal itu hanya untuk Allah Ta'ala wal mutaba'ah li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dengan
mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru amal itu sah. Fabil ikhlasi, maka dengan seorang mengikhlaskan amalnya hanya semata-mata untuk Allah, tatahaqqaqu syahadat an la ilaha illallah, maka terwujudlah makna kandungan atau hakikat dari syahadat bahwasanya tidak sembahan yang hak kecuali Allah. Wabil mutaba'ati, dan dengan mengikuti Rasulullah SAW, tatahaqqaqu syahadat anna Muhammadan abduhu rasuluh, dan dengan mengikuti Rasulullah SAW, maka terbuktilah, terwujudlah persaksian bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penyebabnya. Mengapa dua persaksian ini dijadikan satu? Ya, yang pertama karena syahadat yang kedua, ya ini menjadi penyempurna bagi syahadat yang pertama. Karena yang menyampaikan hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya atau yang kemungkinan kedua karena syahadat ini, dua syahadat ini menjadi syarat sahnya suatu amal dan diterima suatu amal ibadah kalau ya ikhlas karena Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa min thamarati syahadat al-azimah. Ya. Wa min thamarati syahadat al-azimah, dan di antara buah dari persaksian ini bahwasanya tidak sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, yaitu buahnya tahrirul qalbi wan nafsi minar riqqi lil makhluqin. Seorang dengan dua kalimat syahadat ini, dia membebaskan, memerdekakan hati dan jiwanya dari perbudakan kepada manusia. Ya. Maka dia tidak menjadi hambanya manusia. Atau makhluk selain manusia. Tapi dia adalah menjadi hamba Allah. Betul-betul hamba Allah. Dan dia adalah umat Rasulullah SAW. Wal ittiba'i ghairil muslimin. Di ghairil muslimin, mursalin. Dan juga ini membuahkan apa? Bahwa tidak ada yang wajib diikuti kecuali Rasulullah SAW. Kecuali para Rasul. Itu di antara buahnya. Makanya seorang dan keyakinan dua kalimat syahadat ini, dia tidak peduli. Ya, ketika ada apalah yang menimpa dirinya. Atau ketika dia dikritik oleh manusia, dia tidak ada urusannya. Yang penting aku hubunganku dengan Allah Ta'ala sebagai Rabb. Sembahan aku yang hak. Dan Nabi SAW sebagai panutanku. Orang mau mencela dia, memaki dia, itu urusannya. Ya. Itu urusannya. Maka dia menjadi orang merdeka. Zahiran wa batinan. Merdeka lahir dan batin. Oleh karena itu, sebagian orang yang senang diibadahi oleh manusia, disembah oleh manusia, dimuliakan oleh manusia bukan pada tempatnya, mereka marah. Ya. Di dakwah ini banyak orang kok tidak hormat lagi pada kita. Dulu kita dihormati, jalan tunduk-tunduk, ya. Ibarat ruku. Sekarang setelah mengetahui tauhid, wah, jalannya menjadi tegak. Dulu tangan kita dicium, sekarang tidak dicium. Makanya marah. Semua itu kepentingan dunia. Nah, ini salah satu hikmah dari tauhid, dari dua kalimat syahadat ini. Membuahkan manusia-manusia yang hanya beribadah pada Allah Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, thaniyan wa amma iqamis salati fahuwa ta'abbudu lillahi ta'ala bifi'liha ala wajhil istiqamati wat tamami fi awqatiha wa hayatiha wa min thamaratihi insyirahus sadri wa qurratul aini wan nahyu anil fahsya'i wal munkar. Thalithan wa amma ita'uz zakah fahuwa ta'abbudu lillahi ta'ala bibadlil qadaril wajibi fil amwaliz zakawiyyatil mustahaqqah. Wa min thamaratihi tathhirun nafsi minal khuluqir radhili ay al-bukhl wa saddu hajatil islami wal muslimin. Rabi'an wa amma shaumu ramadhana fahuwa ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki anil muftirati fi nahari ramadan. Wa min thamaratihi tarwidun nafsi ala tarkil mahbubat talaban limardatillahi azza wa jal. Khamisan wa amma hajjul baiti fahuwa ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdil baitil haram lilqiyami bi sya'airil hajj. Wa min thamaratihi tarwidun nafsi ala badlil majhudil mali
والبدن في طاعة الله تعالى ولهذا كان الحج نوعا من الجهاد في سبيل الله تعالى وهذه الثمرات التي ذكرناها لهذه الأسس وما لم نذكره تجعل من الأمة أمة إسلامية طاهرة نقية تدين لله دين الحق وتعامل الخلق بالعدل والصدق لأن ما سواها من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس وتصلح أحوال الأمة بصلاح أمر دينها ويفوتها من صلاح أحوالها بقدر ما فاتها من صلاح أمور دينها ومن أراد. Baik, kemudian beliau rahimahullah menyebutkan rukun yang kedua. Dan apabila kita mencermati ya rukun Islam yang 5 ini, semua yang disebutkan 4 sesudah syahadat, sesudah 2 kalimat syahadat, yaitu salat, zakat, puasa, haji, semua ini dibangun di atas 2 kalimat syahadat itu. Ya. Makanya kalimat syahadatain ini landasan bagi arkanul arba yang sesudahnya itu. Oleh karena itu dia menjadi rukun yang pertama. Salat dia harus sesuai dengan, harus ikhlas karena Allah Ta'ala, harus sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya. Zakat pun begitu, harus ikhlas karena Allah, bukan untuk menunjukkan kekayaannya, juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Nabi SAW, oleh Rasulullah SAW. Puasa pun demikian, haji pun demikian. Wa amma iqamatus shalah fa huwa ta'abbud lillahi ta'ala. Adapun dimaksud iqamatus shalah, menegakkan salat, ini adalah at-ta'abbud lillahi ta'ala. Yaitu seorang menghambakan dirinya kepada Allah Ta'ala bi fi'liha, dengan melaksanakan perbuatan salat ini ala wajhil istiqamah wat tamam, dengan secara istiqamah dan sempurna fi awqatiha wa hayatiha, dalam waktu-waktunya dan tata caranya. Ya, ini adalah perintah atau rukun Islam yang kedua. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk apa? Menjaga salat yang 5 ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Ta'ala berfirman, Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kalian, jagalah kalian akan salat-salat ini dan salat yang di tengah. Para ulama menyebutkan yang dimaksud salat yang wusta adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan beribadahlah kepada Allah dengan penuh kehusyuan. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah tentang ayat ini, hafidhu ala salawat wadhibu wadawimu ala salawatil maktubat, yakni laksanakanlah ya secara benar-benar terus menerus salat yang 5 yang diwajibkan ini, limi mawaqitiha, sesuai dengan waktu-waktunya. Makanya tidak boleh seorang melakukan salat bukan pada waktunya. Salat ini ada yang di siang hari, ada yang di malam hari. Tidak sah seorang melakukan salat yang di siang hari dilakukan di malam hari. Sebaliknya salat yang di malam hari tidak sah dilakukan di siang hari. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa aqimus salata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 103. Tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu wajib bagi orang-orang beriman pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya, jadi perintah kepada Allah kepada kita untuk mengerjakan salat 5 waktu yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ada waktu-waktunya, ada kaifiyahnya. Ya, ini semua sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di antara buah daripada salat, ya, wa min thamarati, rukun yang kedua ini, insyirahus sadr, lapangnya dada seorang. Orang yang sholat tidak sama dengan orang yang tidak sholat. Ya, orang yang sholat tidak sama dengan orang yang sholat. Karena apa? Orang yang sholat itu selalu berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, akan lapang dadanya.
Ya, lapang dadanya. Kemudian insyirah wa qurratul ain. Salat ini akan menjadi sesuatu yang sangat nyaman baginya dalam kehidupannya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya minad dunya, ya Allah memberikan kecintaan padaku dalam diriku dari bagian dunia ini an-nisa, yaitu wanita atau istrinya, istri beliau, watib, minyak wangi, ya, dan minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah atau dijadikan sebagai penyejuk pandanganku, penenang hatiku adalah salat. Makanya Nabi SAW terkadang beliau ya ini menyuruh Bilal untuk apa? Segera iqamatus shalah agar apa? Hatinya nyaman. Ya, arihna bis shalah ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, jadikan kami ini nyaman dengan salat. Lah kalau kita manusia, apa yang menjadi qurrat ain kita? Ya istri, ya anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Itu manusia. Dan itu hal yang baik saja. Bagaimana seorang mendoakan supaya mendapatkan istri yang soleh, anak-anak yang soleh, itu manusia seperti kita. Kalau Nabi alaihissalam, ya Allah jadikan qurratu ain beliau adalah salat. Makanya Rasul alaihissalam salat di malam hari, pernah beliau membaca dalam salat tahajud, salat malam, itu 7 surat yang terpanjang dalam Al-Quranul Karim. Dalam keadaan sakit. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah, As-Sab'ut Tiwal. 7 surat terpanjang. Itu lebih dari 1000 ayat. Dalam keadaan sakit beliau sholat di malam hari. Karena apa? Sholat ini adalah qurratu ain. Lah kita imam baru buka dan sabbih isma rabbikal a'la. Aduh kok panjang soal suratnya. Iya. Baru buka surat agak panjang, sudah gelisah. Kalau inna atau inna, betul sih, tidak apa-apa, semua itu dari Quran. Oh pendek sholatnya, alhamdulillah. Ya. Jadi Rasul alaihissalam, ya Allah jadikan bagi beliau adalah sholat sebagai qurratu ain. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Wal inzijar anil fasya wal munkar. Salat itu diantara buahnya salat adalah seorang menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Kata Abdullah bin Abbas, maka di sini yang dimaksud dengan bahwa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya, yakni ketika seorang mungkin terlintas dalam dirinya, dia ingin berbuat keji atau mungkar, wudulah, salatlah. Salatlah. Maka salat itu tadi mencegah dia dari perbuatan mungkar itu. Ya. Ini yang disebutkan dalam tafsir Abdullah bin Abbas. Ya. Bukan berarti seorang ketika dia salat itu artinya pencegah dia dari kemungkaran, dari kekejaman yang sebagaimana dipahami. Ya, itu betul. Bukan tidak. Karena orang ketika dia salat, dia beribadah pada Allah Ta'ala, dia itu ketika akan berbuat maksiat, dia merenungkan tentang sholatnya, tentang ibadahnya. Ya. Tentang sholat dan ibadahnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Tegakkanlah sholat, sungguh sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yani kata Abdullah bin Abbas, ketika dia sholat itu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah ketika seorang berbuat maksiat di luar sholat, artinya dia mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti bisikan syaitan. Maka dia harus segera mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka salah satu pencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah sholat itu tadi. Adalah dengan dia mengerjakan sholat. Maka sholat itu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sholat juga ini adalah untuk zikrullah. Untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa aqimis sholata li zikri.
dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Ya, untuk mengingat aku. Jadi di antara bentuk dari mengingat Allah Ta'ala selain zikrun bil lisan adalah dengan mengerjakan salat. Aqimis salat li dzikri, karena Allah sebutkan di sini wala dzikrullahi akbar. Maka salat adalah penuh dengan azkar dan zikir-zikir dari pertama sampai terakhir. Ya, penuh dengan zikrullah. Kemudian yang berikutnya wa amma ita'uz zakat, adapun menunaikan zakat. Kalau salat itu hablum minallah, zakatlah hablum minan nas. Ya, ini hubungan dengan manusia. Kita menjaga dua-duanya. Jaga hubungan kita dan Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam bentuk salah satunya adalah salat wa zikrullah. Yang kedua adalah hablum minan nas, yaitu dengan seorang menginfakkan atau mengeluarkan zakat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Wa amma ita'u zakah fa wa ta'abbud lillah bi badlil qadril wajib fil amwaliz zakawiyah al mustahiqqah. Ya. Bahwa yang dimaksud dengan zakat ini adalah salah satu bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala dengan dia menginfakkan, mengeluarkan ketentuan yang telah diwajibkan. Ketentuan yang wajib dari harta-harta yang memang sudah ditentukan. Karena tidak semua harta itu ada zakatnya. Ya. Tapi ada harta-harta tertentu yang memang diwajibkan mengeluarkan zakat. Itulah yang dimaksud dengan az-zakah. Ini ada ketentuannya disebutkan dalam surat, di antara surat Awwar Siddiq kepada Anas bin Malik tentang ketentuan zakat. Ya. Yang itu ketentuannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Awwar Siddiq menulis surat kepada Anas bin Malik, laksanakan ini, yaitu ketentuan-ketentuan zakat tersebut. Maka semua itu dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di antara hikmah lain dari zakat atau hikmah dari zakat, ya, yaitu tathhirun nafsi minal khuluq ar-radhil, membersihkan jiwa dari perangai yang buruk, yaitu al-bukhul, pelit, kikir, tamak. Ya. Kemudian wasaddu hajat al-Islam wal muslimin, dan di antara fungsi zakat adalah untuk menutup wasadd hajat, yakni untuk menutupi kebutuhan Islam dan kaum muslimin. Ini tentang zakat. Jadi zakat ini banyak manfaatnya. Karena zakat ada dua macam, ya. Ada zakat sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah yang wajib, itu sama dengan zakat. Ada sedekah yang tatawwu, yang tidak bersifat wajib. Ini sedekah-sedekah yang bersifat sukarela. Ya. Bersifat sukarela. Makanya sedekah yang bersifat sukarela ini tidak ada ketentuannya. Seorang mempunyai ya apa yang dimilikinya, walaupun tidak sampai nisab, ya kalau dia sedekahkan. Tapi kalau zakat itu sesuatu yang wajib, ya, kalau sudah sampai nisab, maka seorang wajib untuk mengerjakannya, mengeluarkannya. Kata Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta-harta mereka berupa sedekah, itu zakat, yang dengan zakat itu tutahhiruhum, satu yang membersihkan jiwa mereka, wa tuzakkihim, dan akan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Kemudian ada satu hal juga yang perlu diingat dan diketahui. Seorang kalau mempunyai penyakit itu namanya penyakit bakhil, bukhul, pelit. Bagaimana mengobati penyakit bukhul ini? Caranya dan melawan. Ya. Bukan dan mengikuti. Ketika ada bisikan, sudahlah, tidak usah kasih orang itu. Berikan. Ya. Jangan malah, iya betul, tidak usah dikasih. Ya. Tapi dilawan. Walaupun sedikit, keluarkan. Nanti kalau sudah terbiasa, akan hilang bakhil itu. Tapi kalau seorang dia sudah punya bakat pelit, ya, diikuti pelit itu, ya akan menjadi tabiat baginya. Ya, jadi salah satu cara menghilangkan pelit itu ketika ada bisikan dalam diri kita supaya kita jangan sedekah, jangan ini karena sifat pelit itu, maka dilawan sifat itu. Ya.
Insya Allah akan lambat laun akan terkikis sifat pelit tersebut. Nah, nanti dia bisa berubah menjadi orang yang senang menginfakkan hartanya. Karena ada di antara manusia ya yang Allah berikan mereka sifat yang mulia, dia tuh kalau tidak sedekah, ya ini sakit, ya ada suatu penyesalan dalam dirinya. Tapi kalau dia sedekah, Masya Allah senang kalau sedekah. Ini suatu sifat yang luar biasa. Ini harus perlu dengan latihan. Ya, makanya kalau kadang-kadang ada anak-anak kita, sebagai orang tua dia bisa melihat sifat anaknya sejak kecil. Oh, anak ini kelihatan pelit. Nah, bagaimana cara supaya anak ini tidak pelit? Ya kita harus membiasakan anak itu memberikan. Misalnya ada orang minta, ya berikan. Atau kita beli sesuatu, ayo nak bagian teman-temanmu. Ya, ini untuk mengisi sifat itu. Ya. Jangan kalau ada anak temannya tidak berikan pada dia, kita ajari. Nah, kamu ya kalau dia minta jangan kasih punya kamu. Itu tidak mendidik namanya. Ya. Lah sifat yang kurang baik ini harus dikikis, harus dibersihkan dengan pembiasaan. Ya. Makanya Nabi SAW menyuruh pada para orang tua ya untuk memerintahkan anak mereka untuk sholat ya pada saat usia 7 tahun. Ini salah satu metode pembiasaan. Ya. Karena dia membiasakan itu nanti akan menjadi satu hal yang tabiat dalam diri anak itu. Ya. Nah, mengapa ada orang-orang sampai usia tua, naudzubillah min dzalik, mereka tetap meninggalkan sholat karena tidak terbiasa di saat kecilnya. Tidak terbiasa. Ketika tidak terbiasa karena tidak dibiasakan oleh orang tua mereka, maka anaknya juga akan meninggalkan sholat. Ada anak kita sudah SMP, SMA, bangun subuh terlambat karena memang tidak dibiasakan bangunkan waktu kecil. Kasihan anak saya masih tidur, masih dingin. Ya, baru jam berapa? Ya ini keliru. Ya, ini kekeliruan kita. Ar-Rasul alaihissalam orang yang paling mengasihi umatnya. Beliau tahu anak usia 7 tahun seperti apa sih. Ya, beliau tuh tahu, bukan tidak tahu beliau tuh. Tapi toh beliau memerintahkan agar orang tua membiasakan anaknya sholat sejak usia 7 tahun. Itu tidak milih-milih. Oh kalau subuh enggak. Ini maksudnya hanya zuhur, asar, maghrib, isya. Siapa mengatakan demikian? Tidak. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian sholat ketika usia mereka 7 tahun. Ini tidak ada pengecualian. Setiap sholat. Ya. Termasuk subuh. Dan ketika itu di Madinah ada musim dingin yang kalau kita ibarat masuk di freezer. Ya. Dinginnya. Sampai ke tulang. Itu dinginnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Nabi SAW di zaman itu. Di tempat yang gelap. Di tempat yang dingin. Beliau tidak mau mengecualikan. Nanti kalau musim dingin tidak usahlah. Ya, biar anak-anakmu sholat di rumah. Tidak. Ya. Oleh karena itu perintah ini untuk pembiasaan. Ya. Tetapi dalam hal ini kita tidak boleh memukul anak itu. Jangan. Kalau sudah usia 10 tahun. Baru anak itu diperintahkan kita untuk memukul. Dan pukulan yang mendidik jika dia meninggalkan sholat. Maka dari itu ikhwani fillah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jangan gampangkan masalah sholat. Jangan gampangkan, biasakan anak-anak kita sejak kecil untuk kita memerintahkan mereka sholat. Wa amma shaum Ramadan fa huwa ta'abbud lillahi ta'ala bil imsak anil mufattirat atau anil muftirat. Boleh mufattirat, boleh muftirat. Nahar Ramadan. Jadi adapun puasa Ramadan yaitu bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Dengan dia menahan dirinya dari semua pembatal-pembatal puasa di siang hari bulan Ramadan. Nah di sini berarti pembatal puasa mencakup dua. Ada pembatal puasa yang bersifat hissiyah. Bisa dilihat dirasa yaitu makan dan minum. Dan mengumpuli istri siang hari bulan Ramadan. Dan ada pembatal-pembatal pahala puasa itu. Ini yang tidak bisa dilihat. Namanya mufattirat al-ma'nawiyah. Ya ghibah, ngerasani orang, memfitnah, berbohong.
ya, bersaksi palsu. Ini semua yang akan menggugurkan atau menghapus pahala ibadah puasa kita. Walaupun puasa lahirnya tidak batal, karena dia tidak makan sesuatu, ya, tetapi mengurangi pahala ibadah puasa tersebut. Jadi mufattiratus syam, pembatal puasa itu ada dua. Ada bersifat hissiyah yang bisa dilihat, dirasa, yaitu makan, minum, kumpul istri siang hari bulan Ramadan. Yang kedua adalah mufattirat, pembatal puasa secara maknawiyah. Ini yang bersifat tidak kelihatan, tapi menggugurkan pahala puasa seseorang. Yaitu tadi itu perbuatan maksiat, riba, ya, perbuatan dosa. Ini membatalkan puasa itu. Wa min thamarati, di antara buah dari ibadah puasa, tarwidun nafsi an tarkil mahbubat. Membiasakan diri, melatih diri untuk meninggalkan, ya, hal-hal yang dicintai. Ya. Makan, minum, ngumpuli istri, ini hal-hal yang disukai oleh manusia. Nah, seorang berusaha untuk menahan dirinya pada waktu tertentu. Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, bisa menahan dirinya. Itu latihan. Talaban limardhatillah, semuanya hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak sebetulnya hikmah-hikmah berpuasa itu banyak. Seorang juga bisa merasakan lapar. Bagaimana saudaranya yang dalam keadaan kelaparan, dia merasakan lapar itu, sehingga mendorong dia untuk memberi, untuk berbagi, untuk berihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa amma hajjul bait fa huwa ta'abbud lillahi ta'ala. Adapun melakukan ibadah haji, yaitu seorang berta'abbud, menghambakan dirinya kepada Allah taala dengan biqasdil baitil haram, dan mendatangi al-baitul haram, itu Ka'bah dan Masjidil Haram, ya, lil qiyam bi sya'air haji, untuk melaksanakan syiar-syiar haji, ya. Jadi ini untuk beribadah pada Allah taala dengan melaksanakan ibadah haji, ya. Wa min thamaratihi, di antara buah dari ibadah haji itu, tarwidun nafsi ala badil majhud al-mali wal badani. Ibadah haji ini ibadah yang bersifat harta dan fisik. Kalau sholat, ibadah qalb dan jasad. Itu sholat. Hati itu niat, ikhlas karena Allah dalam sholatnya. Dan juga ibadah fisik. Ya, itu sholat. Zakat, ibadah berkaitan dengan hati dan harta. Karena setiap ibadah ada kaitan dengan hati. Itu niat karena Allah. Semua ibadah tidak terlepas dari hatinya. Kalau zakat, yaitu ibadah harta. Puasa, ibadah fisik juga. Menahan diri dari makan dan minum dan semua pembatal puasa. Sedangkan ibadah haji ini adalah ibadah berkaitan dengan fisik dan harta. Harta dan fisik. Di dalam ketaatan pada Allah Ta'ala. Dan ujian-ujian dalam ibadah haji itu banyak. Karena kita bertemu dengan manusia yang dari berbagai macam suku dan bangsa. Dan wataknya masing-masing. Dan maunya sendiri-sendiri. Kadang-kadang membuat orang itu emosi. Nah, di sini perlu sabar. Harus menahan diri. Kemudian kita butuh fisik yang kuat. Berjalan ke masyair. Tempat-tempat melakukan ibadah haji itu. Ya, Mina, Arafah, Muzdalifah. Kemudian ke Mekah, ke Mina lagi, dan seterusnya. Maka ini memerlukan fisik yang kuat dan juga memerlukan harta dalam ketaatan pada Allah Ta'ala. Walihada kana al-hajju naw'an minal jihad fisabilillah. Oleh karena itu haji adalah salah satu jenis, salah satu macam dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernah Aisyah Ummul Mukminin bertanya, "Ya Rasulullah, apakah wanita itu memiliki wajib berperang? Halin nisa'i qital? Apakah wanita boleh berperang?" Kata beliau tidak. Kata Rasulullah tidak. Jihadnya mereka adalah al-hajj wal umrah. Jihadnya wanita itu adalah ibadah haji dan umrah. Itu jihadnya. Jadi bukan berperang. Maka dari situ kata Syekh, nau minal jihad. Ibadah haji ini salah satu jenis dari ibadah
yang berkaitan dengan jihad fisabilillah. Ya. Wa hadhihi ath-thamarat allati dzakaraha li hadhihi al-usus wa ma lam nadhkurha taj'al min ummah islamiyah naqiyah. Nah, buah dari ibadah-ibadah yang disebut atau rukun-rukun yang 5 ini, rukun Islam yang disebut oleh Syekh ataupun yang belum disebutkan, menjadikan umat ini adalah umat Islam yang suci, bersih zahirnya batinnya, yang mereka beragama dengan agama Allah yang hak dan berta'amu'amalah dengan manusia dan hamba-hamba Allah dengan jujur dan dengan adil. Ya, ini ajaran Islam. Semua syahadat yang 5 ini adalah penghapus rukun yang 5 ini adalah penghapus dosa. Mulai dari 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji, semua ini amalan dilakukan oleh seorang hamba dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini adalah merupakan penghapus dosa bagi seorang hamba. Maka seandainya ada seorang hamba, dia yang melakukan ibadah yang 5 rukun Islam ini, dia tidak mengerjakan sholat sunnah, dia tidak mengerjakan puasa sunnah, tidak mengerjakan ibadah sedekah yang sunnah, tapi dia mengerjakan 5 ini saja dengan betul-betul dan menjauhi larangan Allah, maka ini sudah cukup jaminan baginya untuk masuk surga Allah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seorang menambah amalan-amalan yang lainnya, amalan-amalan sunnah. Ya, inilah syariat Allah, syariat yang murni, ya, yang menjadikan manusia itu bersih, ya. Bukan yang menyuruh orang berzina, ya. Syariat Allah ini membersihkan masyarakat, membersihkan komunitas kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dari akhlak yang jelek, dengan 5 arkanul Islam ini. Ini yang dapat sampaikan, wallahu taala a'lam. Tinggal sedikit ya. Baik, sedikit lagi. Qala rahimahullah, wa man arada istibanata dzalik falyaqra qawlahu ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun waliyanzur fi tarikhi man sabaq fa inna tarikha ibratun li ulil albab wa basiratun liman lam yahul duna qalbihi hijabun wallahul musta'an. Nah, ketika beliau rahimahullah menyebutkan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu syariat Islam dan rukun-rukunnya yang 5, apabila umat ini mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, maka menjadi umat yang tahirah, umat yang bersih, yang suci, yang beragama Allah dan agama yang hak, dan akan terwujud kebaikan bagi manusia, terutama bagi mereka kaum muslimin, ya, akan memperbaiki keadaan mereka dari kerusakan-kerusakan. Nah, dasar dari apa yang beliau sebutkan ini diantaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang beriman dan bertakwa pada Allah Ta'ala, yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-96 sampai ayat yang ke-99 atau 98, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri-negeri itu mereka beriman dan bertakwa, yakni kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, niscaya kami benar-benar akan membukakan bagi mereka pintu-pintu keberkatan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, ya, akan tetapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun mengadab mereka karena perbuatan mereka. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun? Apakah penduduk negeri-negeri itu mereka merasa aman jika sekiranya datang pada mereka adab kami di waktu malam
sedang mereka dalam keadaan tidur. Yani takutlah kalian. Jika kalian menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, akan datang adab di malam hari ketika dalam keadaan tidur. Awa amin ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan. Apakah mereka merasa aman? Yani penduduk-penduduk negeri itu dari azab Allah. Jika azab Allah itu datang pada mereka, azab kami datang pada mereka di waktu duha. Wahum yal'abun, ketika mereka dalam keadaan bermain-main. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun, maka tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Wal yanzur fi tarikh man sabaq, dan hendaklah kita melihat sejarah orang-orang terdahulu. Fa inna tarikh fi tarikh ibrah, karena sungguhnya dalam sejarah itu terdapat ibrah, pelajaran li ulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat. Wa basiratan, dan orang-orang yang punya ilmu, mempunyai mata hati. Liman lam yahul duna qalbihi hijab, yaitu bagi orang-orang yang memang mata hatinya tidak tertutup, tidak ada hijab yang menutupi mata hati mereka. Jadi intinya beliau menginginkan dari apa yang beliau sebutkan di bawah ini, bahwa apabila umat ini mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dengan melaksanakan 5 arkanul Islam itu, ini adalah sebagai jaminan bagi mereka untuk keamanan mereka, barokah dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika mereka berpaling dari perintah Allah dan mereka melakukan larangan-larangan Allah, maka janganlah sampai mereka merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai merasa aman. Ambillah pelajaran, gunakanlah akal pikiran sehat. Supaya apa? Supaya kita ini kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang Allah telah mengutus nabinya dan rasulnya yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini, insyaallah dilanjutkan nanti, yaitu ususul akidah al-islamiyah, yaitu tentang landasan-landasan akidah Islam, yaitu al-arkanus sittah, rukun iman yang 6. Arkanul iman as-sittah, rukun-rukun iman yang 6 akan dibahas pada pertemuan akan datang dengan seizin Allah. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami cukupkan, Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina wa ala alihi washabihi ajmain. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Mubarak Muallim yang telah menyampaikan materinya. Bagi para peserta, kita break sebentar, sholat, kemudian nanti makan siangnya setelah sholat zuhur berjamaah, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Dan untuk perlengkapan meja, minta tolong untuk ditata, karena akan kita gunakan untuk sholat berjamaah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.